Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar pelajaran favorit kali ini, yaitu pelajaran matematika. Baiklah anak-anak, minggu kemarin kalian telah mengikuti kegiatan pembelajaran matematika ini di Google Classroom pastinya ya. Sudah mengunduh materi dan juga mengerjakan tugas yang ada. Dan terima kasih bagi yang telah mengumpulkan tugas tersebut tepat pada waktunya. Dan bagi yang belum mengumpulkan masih ditunggu ya. Jangan sampai ketinggalan dengan yang lainnya. Baiklah anak-anak, dari apa yang telah kalian kumpulkan kemarin memang sudah banyak yang benar, tapi ada sedikit beberapa bahkan gitu ya, yang kurang tepat. Maka di video kali ini saya akan mengupas kesulitan-kesulitan ataupun simbol yang mungkin kurang kalian pahami sehingga ada kesalahan-kesalahan dalam mengerjakan tugas yang ada. Baik anak-anak, simak video ini sampai selesai ya, dan semoga bisa membuat kalian lebih jelas lagi dalam mengikuti pembelajaran matematika materi statistika ini. Baiklah anak-anak, di sini saya akan menyajikan suatu data kelompok yang mencari modus. Seperti yang kalian ketahui, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Dari mana kita bisa lihat kalau data kelompok? Kita lihat dari frekuensi yang paling tinggi. Ada di baris keberapa frekuensi yang paling tinggi? Ya benar, ada di baris keempat. Jadi dari sini kita cari apapun itu nanti kita lihatnya hanya fokus di baris keempat. Oke ya? Seperti yang telah kalian pelajari pada materi sebelumnya, modus itu kita peroleh dari mana? Masih ingat rumusnya? Modus yaitu tepi bawah tambahkan dengan D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 kali dengan interval. Oke ya. Kita akan mencari satu persatu komponen yang ada. Sebelumnya tepi bawah dulu. Karena kita hanya fokus di baris keempat, saudara tinggal lihat data yang paling rendah dari baris keempat, yaitu 60. Ketika kita cari TA, maka kita akan cari yang paling tinggi. Jadi kalau TB yang paling rendah, kalau TA yang paling tinggi. Kita tuliskan terlebih dahulu. TB adalah nilai yang paling bawah. Saudara kurangkan dengan setengah. Berapa hasilnya? Ya benar, 60,5. Sedangkan TA itu dari nilai yang paling atas dari baris keempat, yaitu 70. Kalau TB dikurang, maka TA itu saudara tambah. Sehingga hasilnya adalah 70,5. Dari TA dan TB nanti kita bisa mencari yang namanya interval. Interval diperoleh dari tepi atas. Saudara kurangkan dengan tepi bawah. 70,5 kurangkan dengan 60,5. Berapa hasilnya? Ya benar sekali, 10. Kemudian kita cari D1. Karena ada di baris keempat, maka D1 itu adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya, yaitu 13 selisihnya dengan D8. Bisa kita tuliskan di sini, D1 itu adalah 13 dikurang dengan D8. Berapa hasilnya? Benar, 5. Oke ya. Kemudian D2. D2 itu adalah selisih frekuensi modus dengan sesudahnya. Maka di sini kita bisa tuliskan frekuensi modusnya 13. Selisih dengan frekuensi sesudahnya yaitu 4. Maka 13 dikurang 4 yaitu 9. Setelah semua komponen yang telah kita butuhkan itu sudah ditemukan, maka kita masukkan ke rumus dari modus, yaitu TB. Sudah kita ketahui yaitu 60,5.
Kemudian D1-nya 5. D2 9. D1 ditambah D2 maka hasilnya adalah 5. Saudara tambahkan dengan 9 dikali dengan intervalnya yaitu 10. Setelah sudah, maka kita operasikan. Cara pengoperasiannya jangan pernah ditambah terlebih dahulu, oke? Selesaikan operasi perkalian dan pembagian yang ada. Maka hasilnya bisa kita tuliskan di sini 60,5. Kita selesaikan terlebih dahulu yang atas. Boleh. 5 kalikan 10. 50. Bagikan dengan 5 ditambah 9 yaitu 14. Maka hasilnya adalah 60,5. Saudara tambahkan dengan hasil dari 50 dibagi dengan 14. Nah, pada saat kalian nanti menghitung statistika, jangan kaget ya kalau nanti bertemu dengan angka yang koma-komaan, karena biasanya kan anak-anak kalau lihat angka koma-komaan itu sudah takut sendiri. Jangan ya. Jadi kita operasikan terlebih dahulu, oke? 50 dibagi 14, ketemunya adalah 3,57. Nah, setelahnya kita operasikan 60,5 ditambah dengan 3,57. Maka hasilnya adalah 64,07. Nah, kita lihat dari hasil yang ada di sini, adakah hasil dari penjumlahan yang ada? Kalau tidak ada, maka kita bulatkan ke puluhan terdekat. 64,07, maka pembulatannya menjadi berapa? Ya, 64,1. Sehingga modus dari data yang ada di sini maka hasilnya adalah 64,1. Oke ya, sudah cukup jelas penyelesaian dari data kelompok ketika dicari modusnya. Jadi untuk yang hal-hal lainnya, misalnya modus, median, maupun rata-rata, kerjakan seperti apa yang ada terurai pada materi yang telah saya sampaikan. Baiklah anak-anak, kalau tadi kita sudah membahas mengenai modus dari data kelompok, maka kita sekarang akan membahas mengenai kuartil, desil maupun persentil. Baik, kalau kita sudah baca materi yang telah ada di Google Classroom ya, kalian pasti sudah mengetahui apa itu desil, apa itu kuartil, apa itu persentil. Oke ya, kita lihat bagaimana sih cara menghafalkannya. Nah, kalau kamu lihat itu kan sudah banyak banget gitu ya rumusnya, pusing gitu ya. Tapi tenang aja, di sini akan ada sedikit patokan yang menjadi mana sih kuartil 1, mana kuartil 2, mana kuartil 3. Kita tuliskan terlebih dahulu ya. Kuartil 1, kemudian ada juga yang namanya kuartil 2 dan juga kuartil 3. Nah, yang membedakan itu nanti tolong diperhatikan ya. Ketika di sini Q1, Q2 maupun Q3 itu semuanya mengandung yang namanya tepi bawah atau TB. Semuanya mengandung tepi bawah. Kemudian, inilah yang menjadi patokan nanti kalian mengerjakan. Ketika kita dengar kuartil, maka itu adalah per 4. Karena ini Q1, maka dia adalah 1/4 dikali dengan jumlah frekuensi. Kalau Q2 karena dia kuartil maka 2/4. Kita perkecil 2/4 menjadi 1/2 dari jumlah frekuensinya.
Bagaimana dengan Q3? Sama, karena dicari Q3 maka dia adalah 3/4 dari jumlah frekuensi yang ada. Kemudian yang setelahnya itu sama semuanya, yaitu dikurang dengan frekuensi kumulatif bawah dibagi dengan, karena jadi Q1 maka dia adalah frekuensi Q1 dikali dengan interval. Kalau Q2 sama, dikurangi dengan frekuensi kumulatif bawah bagikan dengan yang dicari Q2 maka dia adalah frekuensi Q2 kali dengan interval. Q3 juga seperti itu. Apa? Dikurangi dengan frekuensi kumulatif bawah dibagi dengan frekuensi, karena yang cari Q3 yaitu frekuensi Q3 dikali dengan interval. Cukup mudah ya? Yang menjadi pedomannya untuk menentukan kelas dari itu Q1, Q2, Q3 bedanya adalah di seperempat, setengah maupun 3/4. Cukup mudah ya. Kemudian kita lanjutkan bagaimana menjadi desil dan juga persentil. Oke, kita lanjutkan untuk desil. Nah, kalau desil itu kan sampai 10, banyak gitu ya hafal-hafalannya. Apalagi persentil sampai 100, enggak mungkin juga kamu menghafal gitu ya. Jadi di sini akan saya berikan patokannya aja ya. Kita simbolkan dengan N. N itu adalah misalnya desil ke berapa. Jadi Dn atau desil ke N itu sama dengan semuanya mengandung tepi bawah ya nak. Tepi bawah tambahkan dengan, karena yang kita cari masih N, berarti N per desilnya per 10. N per 10 kalikan dengan sigma F dikurangi dengan frekuensi kumulatif bawah bagikan dengan frekuensi desil ke berapanya gitu ya, kita simbolkan frekuensi Dn dikali dengan interval. Nah, bagaimana dengan persentil? Sama, kita simbolkan sebagai Pn, persentil ke N, beroleh dari tepi bawah ditambah dengan N-nya masih belum mengetahui, maka kita simbolkan N per, karena persentil maka per 100 kalikan dengan sigma F kurangi dengan frekuensi kumulatif bawahnya bagikan dengan frekuensi yang dicari yaitu frekuensi Pn-nya dikali dengan interval. Cukup mudah ya anak-anak untuk menghafalkannya. Jadi semuanya mirip, hanya beda pada saat mencari ke kelasnya saja. Oke? Akan saya kasih contoh satu soal, baik itu nanti entah kuartil, desil ataupun persentilnya. Baik anak-anak, tadi kita sudah bahas ya tentang rumus-rumus kuartil, desil maupun persentil. Di sini akan saya contohkan satu pembahasan dari cara mencari kuartil ya. Kita tadi sudah bahas mengenai Q1. Masih ingat perumusannya Q1 tadi apa? Ya, Q1 itu adalah tepi bawah tambahkan dengan 1/4 dari sigma F dikurangi dengan frekuensi kumulatif bawah bagikan dengan frekuensi Q1-nya dikali dengan interval. Nah, sebelumnya kita cari dulu masing-masing komponen yang dibutuhkan. Jadi di sini kita cari dulu kelasnya. Jadi untuk kuartil, desil maupun persentil, kalian harus cari di mana kelasnya terlebih dahulu. Dari mana? Kita bisa cari dari 1/4 dari jumlah frekuensi yang ada. Kita lihat jumlah frekuensinya berapa? Ya, 6 tambah 10, 16 tambah 18, 34, 34 tambah 22, 56. 56 dikali ditambahkan dengan 6, yaitu 62. Sehingga 1/4 dikali 62, kita temukan, yaitu 15,5.
Ya, setelah 15,5 sudah tahu, maka di sini kita tinggal lihat 6 ditambah 10 sudah 16, berarti 15,5 ada di baris kedua. Dari cari apapun nanti kalian tinggal lihat di baris kedua. Oke ya. Kita yang pertama cari dulu yang namanya tepi bawah. Tepi bawah itu kita peroleh dari data paling rendah di baris kedua berapa? Ya, 155. Karena dia tepi bawah, maka dikurangi dengan 0,5. Maka hasilnya adalah 154,5. Kemudian setelah TB sudah diketahui, kita cari tepi atas. Dari mana? Dari data yang paling tinggi di baris kedua, yaitu 159. Karena TA maka dia ditambah dengan setengah. Maka hasilnya adalah 159,5. Setelah TA dan TB diketahui, maka kita akan cari yang namanya interval. Interval apa? TA saudara kurangi dengan TB. Maka hasilnya 154,5 dan 159,5. Selisihnya adalah, ya benar, 5. Kemudian kita cari lagi yang namanya frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif itu dari mana? Kita lihat. Karena kelasnya ada di baris kedua, maka sebelumnya frekuensinya itu adalah 6. Bagaimana kalau misalnya kelasnya ada di baris ketiga, maka tinggal jumlahkan aja frekuensi sebelumnya, yaitu 10 ditambah 6. Nah, berhubung ini hanya ada satu sebelumnya, yaitu baris pertama, maka FK-nya itu adalah 6. Kemudian kita perlu juga cari frekuensi dari Q1. Di baris kedua, maka frekuensinya tinggal kita lihat saja berapa, yaitu 10. Setelah semua sudah tercari, maka kita masukkan ke perumusan yang ada. TB yaitu 154,5. Saudara tambahkan dengan 1/4 dari sigma F-nya, yaitu 15,5. FK-nya yaitu 6, maka dikurang 6. Frekuensi Q1-nya 10. Kemudian intervalnya adalah 5. Setelah sudah, jangan ditambahkan terlebih dahulu, oke? Saudara selesaikan operasi yang ada di belakangnya, yaitu perkalian dan juga pembagian. Ketika ini bisa dicoret-coret saja. 5 dengan 10, yaitu 2. 15,5 dikurangi 6. Berapa? 15,5 dikurangi 6. Nah, untuk bilangan yang mungkin tidak bulat, saudara nggak usah itu ya, nggak usah pusing gitu ya. Jadi tinggal belajar yang banyak aja biar terbiasa dengan angka-angka desimal. Jadi 15,5 dikurangi 6 yaitu 9,5. Saudara bagi dengan 2. Hasilnya adalah 9,5 dibagi 2 berapa? Iya, benar. 4,75. Jadi di sini bisa kita tuliskan 154,5. Saudara tambah dengan hasil penyelesaiannya tadi berapa? 4,75. Maka kalau kita tambah dengan 154,5 ditambah dengan 4,75, hasilnya adalah, iya benar, hasilnya adalah 159,25. Nah, sudah kita temukan hasilnya. Ada yang susah? Tidak ada ya. Jadi untuk materi selanjutnya tolong dipelajari lagi. Semoga apa yang nanti menjadi persoalan selanjutnya tidak menjadi permasalahan yang berarti. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.